Halo semuanya, semoga teman-teman dalam selalu keadaan yang baik dan bahagia. Pernah tidak teman-teman menjumpai seorang yang cukup susah untuk menerima sesuatu yang bersifat aksiomatik atau kebenaran sederhana yang sudah tidak membutuhkan pembuktian? Pada video kali ini, kita akan mengupas 4 syarat agar kita bisa menerima dan memahami sesuatu yang bersifat aksiomatik. Sebelum kita mengkaji 4 syarat hal yang dibutuhkan untuk seseorang memahami sesuatu yang sederhana, tentu saya harus menjelaskan terlebih dahulu apa itu aksiomatik. Aksiomatik adalah suatu konsep sederhana atau kebenaran sederhana yang sudah tidak membutuhkan pembuktian dan sangat mudah untuk diterima. Seperti hanya 1 tambah 1, itu semua orang akan menjawab 2. Nah, ini adalah sedikit dari contoh aksiomatik, yaitu berupa suatu hal yang sangat sederhana dan bersifat kebenaran mutlak yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, apalagi menimbulkan perdebatan. Baik, kita lanjutkan ke pokok pembahasan. Syarat yang pertama adalah kesadaran. Tentunya ini adalah syarat yang mutlak dan harus dipenuhi bagi setiap orang untuk menerima suatu kebenaran, karena kita pasti akan mengingkari banyak hal yang bersifat aksiomatik atau kebenaran yang sudah tidak membutuhkan pembuktian lagi apabila kita dalam keadaan yang tidak sadar. Misalnya, kita semua pasti meyakini bahwasanya bulan itu mengorbit pada bumi. Pernyataan ini, jika kita sodorkan pada orang yang sedang tidak sadar, tentu orang itu tidak akan menerima. Jangankan menerima, dipastikan bahwasanya merespon saja tidak mungkin. Nah, untuk inilah sebuah kesadaran itu menjadi syarat mutlak untuk untuk seseorang menerima kebenaran, berbeda hanya dengan orang yang sadar. Tentu, pernyataan tersebut jika kita sodorkan pada orang yang memiliki kesadaran, pasti tanpa ragu dia akan menerima hal tersebut. Yang kedua, akal yang sehat. Syarat ini juga sangat logis, karena kita juga akan baru bisa menerima sesuatu yang sederhana apabila akal kita berfungsi dengan baik. Yang artinya, bila sesuatu hal yang bersifat aksiomatik disampaikan kepada orang yang tidak memiliki akal yang sehat, pasti akan susah untuk menerima hal tersebut. Akal sehat yang dimaksud di sini yaitu akal yang sudah berfungsi aktif sebagai mestinya. Teman-teman pasti tahu orang-orang yang masuk dalam kategori ini. Kita lanjutkan ke syarat yang ketiga. Syarat ketiga ini adalah panca indera yang sempurna. Selain akal yang sehat, kita juga membutuhkan panca indera yang sehat untuk menerima sesuatu yang bersifat aksiomatik. Kita semua pasti meyakini bahwasanya madu itu memiliki rasa manis yang sangat enak. Sekarang coba teman-teman sampaikan pernyataan ini pada orang yang memiliki kecacatan dalam indera pengecap. Pasti orang itu akan susah untuk menerima atau bahkan tidak bisa menerima. Syarat yang keempat atau yang terakhir yaitu tidak adanya syubhat. Sering sekali kita menemukan hal-hal yang sebenarnya bersifat aksiomatik, tapi bagi sebagian orang tidak bisa menerima.
dan menyatakan itu mungkin suatu yang spekulatif, bahkan dianggap suatu kedustaan. Oke, saya akan memberi contoh suatu hal yang sering menjadi perdebatan. Pasti teman-teman pernah mendengar pernyataan ini. Segala sesuatu yang berawal dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Nah, statement ini bersifat aksiomatik, yaitu suatu kebenaran sederhana yang pastinya semua orang akan menerima tanpa perlu pembuktian. Nah, lantas kenapa ada orang-orang yang menolak ini dan menganggapnya suatu kedustaan hingga tidak mempercayai adanya Tuhan dan menetapkan diri sebagai ateis? Menurut saya pribadi, subhat ini menjadi penghalang yang tidak mereka sadari. Subhat adalah keraguan-raguan atau ketidakpercayaan akan sesuatu, walaupun sesuatu itu bersifat sangat sederhana. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan semoga hari teman-teman berjalan dengan lancar. Terima kasih.